untuk segmen teman dekat, ini sebetulnya maksudnya teman lama ya. Teman waktu kita masih kecil dan tumbuh besar bersama, kawan-kawan yang ya mungkin makan nasi urap bareng-bareng gitu ya. Jadi ada nostalgia juga di sana. Mereka-mereka ini juga akan penasaran ketika Anda undang untuk bercakap-cakap, makan siang bersama. Mereka akan ingin tahu, wah kamu ada di bisnis apa saat ini? Yeah. So these are actually more quality source compared to others. Yeah. Dibandingkan segmen prospek calon agen yang lain, kedua segmen ini sebetulnya lebih berkualitas sebagai sumber prospek kandidat agen kita. But I want to be very honest, if you are not doing well, that is the terbalik ya. Yeah, then the effect will be very different. Yeah. Tapi terus terang, kalau misalnya kita sebagai orang yang hendak merekrut itu belum memiliki kesuksesan yang bisa ditunjukkan, justru nanti yang terusik itu kita, efeknya akan terbalik ya. Kita yang akan terpikat pada profesi atau bisnis mereka yang sekarang. Yeah, especially your ex-colleague, you know, you remember during those time you drive a car, but today you only ride a motorbike, and then susah. Nah, khususnya untuk mantan kolega ya, dulu waktu masih satu perusahaan, dia ingat, kamu kan naik mobil, kok sekarang naik motor? Nah, jadi susah kan? Boleh? Ya. Begitu Ibu Arni penjelasannya? Oke, terima kasih Pak Tan. Berarti saya salah menempatkan, tadinya itu saya tempatkan di teman di pekerjaan. Oke. Yeah. Mantan kolega, definisinya saya termasuk di teman pekerjaan. Okay. Yeah. Let me explain the teman pekerjaan. Your friend in the work is at this moment. Yeah. For example, you have a car. Sometimes you send your car for servicing. The people, the manager that you know. You do your facial. You know, all the salon people that you do printing. Those are the people. So those who will contact with him. Oke, ini definisi untuk teman di pekerjaan ya, rekan-rekan. Teman di pekerjaan yang dimaksud oleh Bapak Tan di sini adalah orang-orang yang ikut membantu menyediakan jasa atau produk untuk mendukung bisnis Bapak Ibu. Misal, Bapak Ibu butuh mencetak brosur, leaflet, atau mungkin tabel produk gitu ya. Nah, orang yang kerja di percetakannya. Bapak Ibu mungkin punya mobil khusus untuk menservis nasabah. Nah, teman di pekerjaan itu mereka-mereka yang bekerja di bengkel mobil yang menservis mobil itu. Dan misalnya juga orang-orang tempat Ibu biasa ke salon ya, mungkin untuk facial ya. Mereka-mereka yang bekerja di sana. Itu adalah definisi teman di tempat kerja. Teman pekerjaan maksud saya. Ya. Oke Pak Tan, paham Pak Tan. Terima kasih Pak Tan. Oke, terima kasih Pak Tan. Wah, semoga menjawab pertanyaan Bu Ani tentang sumber rekrut ya, Bapak Ibu. Oke, saya sapa-sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Pagi. Masih ada pagi. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah tergabung di dalam room virtual di Verge Agency Director di pertemuan sesi kelima hari ini. Wah, biasanya kalau bertemu dengan Pak Vano, loh kok ini Pak Vanonya lebih bersinar. Bapak Ibu, saya menggantikan Pak Vano hari ini untuk di pertemuan sesi kelima, tapi tenang saja, Master Coach-nya tidak tergantikan. Bapak Ibu tetap akan mendapatkan insight Verge langsung dari pembuatnya Bapak Ibu. Pak Tan sudah bergabung juga bersama dengan kita Bapak Ibu. Sip, tadi sudah sedikit membahas tentang ada dari Bu Kamti tadi dan juga ada dari Bu Ani. Kalau begitu kita akan segera memulai sesi kelima hari ini Bapak Ibu. Seperti biasa, untuk menandakan dimulainya sesi, kita bersama-sama dengan semangat menyanyikan lagu kebanggaan kita, We Are Number One. We all share the same destination. We all work together as one. In this place there is only one vision,
and that's to be the number one. We all have the right combination, care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our eyes. We are production. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step. Reach out for excellence. We'll do whatever it takes to touch the sky. And we help each other reach our aspirations. We know that we can do it if we try. We are Prudential. Our values mean a lot. We are the people who give it all we've got. With a sunny disposition, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number one. Oke, we are number one. Pagi, semangat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Pagi. Pagi. Oke, Bapaknya semoga selalu dalam kondisi sehat dan luar biasa dahsyat. Yes, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Ya, pagi. Nah, yuk boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu biar kita bisa tegur sapa dulu di awal sesi ini, biar semua bisa melihat senyum Bapak Ibu yang sumringah, yang semangat, yang positif sekali. Wah, oke. Sip, Bapak Ibu, selamat datang di pertemuan kelima di sesi Verge, ya, khususnya untuk Bapak Ibu para agency director. Ya, melanjutkan dari pembahasan di sesi keempat, Bapak Ibu, tadi Pak Tan sudah kasih sedikit kisi-kisi kalau kalau kemarin ada pembahasan tentang talent rekrutmen dan juga mempertahankan agent-agent Bapak Ibu, dan pastinya tanggung jawab berikutnya atau tugas utama berikutnya adalah bagaimana untuk mempertahankan mereka tetap produktif Bapak Ibu. Ya, wah, kita sudah ada di minggu pertama di bulan November Bapak Ibu, semakin mendekati di akhir tahun 2022. Pastinya kita semua ingin menutup tahun 2022 dengan manis. Semangat final sprint dibarengi dengan sesi Verge. Wah, ini sebuah kombinasi yang luar biasa. Pastinya bisa Bapak Ibu aplikasikan nanti langsung ide-ide Verge-nya, baik untuk pengembangan tim ataupun untuk aktivitas penjualan pribadi Bapak Ibu. Sip, beberapa hal yang perlu diingatkan dulu di awal. Oke, Bapak Ibu boleh lakukan check-in. Ya, silahkan catat dulu kode check-in-nya Bapak Ibu. Kode check-in yang kita ingatkan lagi di dalam kolom chat. Nah, 763796 Bapak Ibu. Ya, bisa sambil berjalan Bapak Ibu bisa melakukan check-in. Dan yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang belum merubah format nama sesuai dengan format nama garis miring kode agent, garis miring kode kantor, kita minta kerjasamanya Bapak Ibu untuk menggunakan format nama yang kita minta. Sip. Nah, jadi karena nanti Bapak Ibu nggak perlu khawatir juga terkait dengan kode check-in. Kalaupun memang nanti True Force ada kendala ataupun Bapak Ibu terlewat untuk check-in, kita tetap bisa memverifikasi kehadiran Bapak Ibu melalui data Zoom. Tapi kita bisa memverify kalau memang ada data-datanya nih. Makanya Bapak Ibu, bagi namanya yang belum dirubah dengan format nama, garis miring kode agent, dan garis Bapak Ibu. Oke, apabila nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa request, nanti Pak Tan bilang waktu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Ya, dan selama sesi Bapak Ibu kita akan interaksi Bapak Ibu. Mas Adam, suaranya sudah jelas. Sudah siap untuk mengikuti sesi ini? Ini apa? Semuanya sudah siap? Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya putus-putus, Mas Adam. Sudah siap? Suaranya putus-putus. Sekarang langsung tak ada suara. Suaranya hilang. Dan hilang. Suaranya hilang, Mas Adam.
Okay. Itu tuh Suaranya hilang. Si Adan kayaknya nggak denger ya. Si Adan, suaranya hilang. Halo, si Walaupun Adan. suara kita hilang, tapi kita nampak Dia hilang tapi dia nggak bisa denger kayaknya ya. Si Adan suaranya hilang, si Adan. hilang suara. tapi dia semangat ya. Biasa Pak Syadan nih. Cek kali. Udah sadar dah. Sadar Oke, ngomong. kalau macam itu saya langsung Ya, Pak Tan silakan mulai Pak Tan. Oke. Terima kasih Pak Sadan. Pak Sadan itu memang spirit itu bagus. Ya, spirit itu bagus. Oke, ladies and gentlemen, ya, ingin saya lanjutkan ya. Oke, terlebih dahulu, I just want you to let you know one very important fact. Baik, rekan-rekan saya lanjutkan. Saya ingin rekan-rekan mengetahui satu fakta yang sangat penting. We have made some calculation ya in different market. Kami sudah mencoba melakukan beberapa kalkulasi di beberapa negara pasar. Yeah, if you can put in the right effort to develop what the M1 MDRT, Jika rekan-rekan bisa berupaya mengembangkan, membina satu agen MDRT, yeah, and this MDRT stay with you for the next 25 years. dan agen MDRT ini tetap berada di tim Bapak Ibu selama 25 tahun ke depan, Yeah, and every year you qualify MDRT. dan tiap tahun dia terus capai MDRT ya. Ladies and gentlemen, in these 25 years, this one agent very likely will be able to contribute to you about 600 to 700,000 US. Agen MDRT ini dalam 25 tahun karirnya terus mencapai MDRT tiap tahun bersama Bapak Ibu leadernya akan berkontribusi kurang lebih 600 hingga 700 ribu dolar Amerika Serikat. Yeah. So that's why, ladies and gentlemen, it is so worthwhile to put in the effort to develop a good agent. Itulah mengapa saya katakan rekan-rekan, upaya untuk membina dan mengembangkan seorang agen yang baik, agen yang produktif, itu akan sepadan dengan hasilnya. Yeah. So we need to do the thing right, everything right, so that at least, in our lifetime we build a few MDRT, then we'll be okay. Itulah mengapa kita perlu melakukan proses pengembangannya itu dengan benar, seluk-beluknya dengan tepat, sehingga dalam masa karir kita, sepanjang karir kita, jika kita bisa memproduksi, mencetak beberapa agen MDRT, itu akan produktif sekali. Yeah. Okay, so I will continue. Saya akan lanjutkan. Yeah. Last week I shared video. Just now also I shared the 4 mental block we need to help them to overcome. Pekan lalu dan tadi di awal pertemuan saya juga sudah pekan lalu atau tadi bahkan di awal pertemuan saya sudah menjelaskan 4 hambatan batin yang dihadapi oleh calon agen kita. Yeah. So the most important thing is you need to build the confidence into this potential candidate. Yang paling penting adalah sebagai leader kita membangun rasa percaya diri calon agen kita ini. And make them feel that there is no pressure to talk to people about life insurance. Dan membuatnya merasa bahwa dirinya tidak perlu tertekan ketika mendiskusikan asuransi jiwa dengan orang lain. Yeah. So now I want to share with you this 18 sales concept. I call it the C concept. Saya akan berbagi ke rekan-rekan 18 konsep penjualan yang saya sebut C concept. All these concepts are simple, but you are going to make the new agent very excited. Konsep-konsep ini sederhana, tetapi jika Anda berikan kepada calon agen, dia akan terpompa semangatnya. Yeah, you may make them feel that actually talking to people, there is no problem at all, no pressure at all. Anda akan membuatnya merasa bahwa, oh ternyata berdiskusi tentang asuransi dengan prospek itu tidak menakutkan, tidak perlu merasa tertekan. Yeah.
Because the whole process, that is no selling at all. Karena di sepanjang prosesnya tidak ada jual-jualan. You know, your agent always feel pressure. It's because they feel that they need to sell something to their friend. Agen merasa tertekan karena mereka merasa harus menjual sesuatu ke teman-temannya. Yeah, so today we tell them, no, I don't want you to go out and sell. Nah, kita justru berkata kepada mereka, oh bukan, saya tidak ingin kamu terjun ke pasar untuk jualan. Yeah, I just want you to go out to share some concept with the people that you know. Kamu cukup terjun ke lapangan dan berbagi beberapa konsep dengan orang-orang yang kamu kenal. Then at the end, you help them to build the realization on the importance of protection. Yang pada akhirnya nanti akan membangun kesadarannya tentang arti penting proteksi asuransi. Yeah. So no selling because people hate selling. Jadi tidak ada selling, tidak ada jual-jualan di sini ya rekan-rekan, karena biasanya orang tidak suka. Yeah, okay. So I'm going to share with you this 18 concept, alright? So I want you to listen not only on the concept, but the way I presented it. Nah, saya akan jabarkan 18 konsep penjualan ini, dan saat saya menjelaskannya, rekan-rekan jangan sekadar mendengarkannya saja isi dari konsepnya, tetapi juga memperhatikan cara saya membawakannya. Yeah, there are two parts. You know, the concept itself is very good, but the way you present it is even more important. Konsepnya itu sendiri sudah bagus, tetapi cara membawakannya, mempresentasikannya itu justru lebih penting. Yeah, that's why a lot of my students, even they are TOT, COT, they always notice the way I present will give much higher effectiveness. Itu kenapa para peserta didik saya, murid-murid saya, walaupun sudah capai jenjang COT atau TOT, ketika mereka menyimak cara saya mempresentasikan, mereka sadar, oh cara Pak Tan memang bisa memberikan efek yang lebih ampuh. Because I use a lot of questioning technique rather than telling. Karena saya lebih berfokus pada teknik bertanya, bukan memberitahu. Okay? So let's start with the first concept. This is the most important concept since many years ago until today. Kita mulai dari konsep pertama. Ini adalah konsep yang sangat penting sejak bertahun-tahun yang lalu, ya. In fact, today, you know, many MDRT, COT, TOT, they are still using this concept because this concept is so simple but very powerful. Bahkan para produser yang sudah capai MDRT, COT, TOT masih menggunakan konsep yang sangat sederhana ini. Sederhana memang, tapi sangat powerful. Yeah, we share with the new agent. Concept number one about life insurance is how can we provide lifetime protection to them. Nah, konsep pertama yang perlu rekan-rekan bagikan ke agen baru atau calon agen Anda adalah cara untuk menyediakan perlindungan seumur hidup. Yeah. Protect about what? Protect about their hard-earned saving. Perlindungan terhadap apa? Perlindungan terhadap penghasilan yang sudah susah payah didapatkannya. Yeah. You tell them, for example, today, if forget about the currency, if today you can save 3,000 a month, 1 year, how much will you be able to save? Nah, untuk contoh ini, tolong abaikan dulu mata uangnya ya, rekan-rekan. Begini cara bertanyanya. Jika hari ini penghasilan Anda 3.000 per bulan. Persimpanan, ya. Oh, tabungan. Ya. Jika saat ini simpanan atau tabungan Anda 3.000 sebulan, berapa dalam setahun bisa Bapak atau Ibu tabung? Ya. Don't tell them the answer. Let your agent answer it. Let your potential agent or the new agent answer it. Ketika Bapak Ibu sedang melatih agen baru, jangan langsung berikan jawabannya, biar dia yang menjawabnya. In fact, when we present to the customer, we also let the customer answer it.
Karena saat kita nanti berhadapan dengan nasabah atau prospek, kita pun akan memberi kesempatan nasabah atau prospek untuk menjawab pertanyaan itu. Because the moment in all interaction, the one who asks question are always in control. Karena dalam semua jenis interaksi, dia yang bertanya adalah dia yang mengendalikan jalannya percakapan. So you ask and let him answer, and the moment he answer you a few questions, then he is under your control. Jadi, biarkan dia yang menjawab. Karena begitu dia menjawab, dia berada di bawah kendali kita. Yeah. So you tell 36,000, then you tell him, how about after 10 years? Lantas dijawab 36.000. Oh, kita tanya lagi. Kalau 10 tahun, berapa? He will tell 360,000, then you ask him again, how about 20 years? Dijawab 360.000. Ditanya lagi, kalau 20 tahun? Then he will tell you 720,000. Dijawab 720.000. Yeah. Then you ask him, very important question, yeah. Do you agree this 720,000, it is a very hard-earned saving? Lantas, Anda lanjutkan dengan pertanyaan yang sangat penting. Setujukah Anda bahwa 720.000 ini adalah tabungan yang sudah susah payah Anda himpun? Yeah, he will say yes, of course. Ya, dia akan kata ya, ya. Then you ask him, what happened if this hard-earned saving suddenly all disappear or taken by other people? How do you feel? Setelah dia jawab ya, kita tanya kembali, apa jadinya jika tabungan yang sudah susah payah dikumpulkan ini tiba-tiba hilang? Perasaan Anda bagaimana? Ya, atau dirompak atau diambil oleh orang lain. Ya, apakah perasaan Anda? Ya, then he will tell you, of course, I will feel very angry, I will feel very unhappy and all that. Dia akan jawab, wah tentu saja saya akan merasa jengkel, marah, dan tidak senang. And he will even tell you, I will protect it. No one will take it away from me. Dan dia bahkan mungkin melanjutkan dengan, saya akan lindungi ini, tabungan saya, apapun ceritanya, tidak boleh ada yang mengambilnya dari saya. Then you say, what happened one day? You don't feel well? You went to do a medical check. And the doctor tell you there is a good news and a bad news. Lantas Anda tanggapi, bagaimana jika suatu hari nanti Anda merasa tidak sehat, lantas Anda menjalani pemeriksaan medis dan dokter berkata, Pak, ada kabar baik, ada kabar buruk. Yeah, the good news is because you come early, diagnose early, then the chances of this treatment, good treatment, full recovery is very, very good. Kabar baiknya, karena Bapak terdiagnosis sejak sangat dini, ada peluang besar dengan pengobatan yang sangat bagus dan ampuh, Bapak dapat pulih total. Yeah, but the bad news is the whole process will cost you 700 to 800,000. Tapi kabar buruknya, proses pengobatannya berbiaya sekitar 700 sampai 800 ribu. So tell me, what will be your decision? Keputusan Bapak apa? A, you will hold on to the money and you will tell the doctor, if I need to die, let me die. Or B, you will tell the doctor, take all the money, but make sure I'm fully recovered. What is your decision? Mana yang akan Bapak pilih? A, Anda akan tetap bertahan dengan tabungan Anda dan bilang ke dokter, kalau saya harus mati ya mati sajalah dok, asalkan tabungan saya tetap utuh. Atau B, silakan ambil ini semua uang saya, tapi jamin bahwa saya bisa pulih dengan total. Yeah. Apa keputusan Anda? So, teman-teman sekalian, if I were to give you these two options, what is your option, A or B? Kalau pilihan ini diajukan ke rekan-rekan di sini, yang mana yang rekan-rekan pilih? Boleh tulis dalam kolom chat, A atau B? B. Ya, ya, okay.
everyone will say B. No one will say A. Yeah, kalau dia say A, must be something wrong, right? Yeah. So everyone will say B. Then you tell him, what happened to your money after the B? Nah, semua pilih B ya. Kalau ada yang pilih A, mungkin ada yang salah dengan pikirannya. Tapi semua pilih B. Tapi lantas ketika B yang kita pilih, apa yang terjadi dengan semua uang yang sudah susah payah dikumpulkan tadi? Then you will say, of course, it will become 0. Ya, saldonya jadi 0. Ya. Itu jawabannya. Then you ask him again, how do you feel? If your all your Lalu- money gone? Lalu kita tanya lagi, bagaimana perasaan Anda kalau semua tabungan itu habis? Ya, dia memang kata sakit hati lah, tapi tak boleh marah lah. Because it's taken by your own. Ya, yang kita sendiri yang belanjakan. Ya, then you tell him, if today the similar situation were to happen, I have a solution for you. Lantas kita tanggapi begini, kalau misalnya hari ini untuk situasi seperti itu, saya punya solusinya untuk Anda. This solution is the same thing happen. You don't have to spend a single cent at all. We will all pay for you, yeah, and you can continue to save further. So today, if I have this solution for you, would you want it or not? Nah, solusinya itu seperti ini. Kalau situasi atau risiko serupa terjadi suatu hari nanti, Anda tidak perlu bayar sepeser pun, karena kami yang akan menanggung biaya pengobatan. Ya, kita yang akan menanggung kita akan yang bayar bagi Anda. Ya, so kalau kita ada solution ini, would you want it or not? I think Pak Wahyu, the lines off, ya. Ya. Okay? Dia memang kata, most likely he will tell you, I don't think that is such a solution. Ya. Pak Wahyu ada. Ya. Jadi biasanya, ya, mereka yang berkata, tak mungkin ada solution macam ini. Ya. Dan kita kata, kalau ada solution mana macam ini, adakah Anda ingin mempunyai solusi ini, ya, okay? So the answer is yes. He says sure. Then you tell him, can you sign here, please? Yeah. The moment you sign here, then we will create this solution for you. Anyone can help me translate? Yeah. Pak Sadan ada? Ya, hadir Pak. Oke, Yeah. Pak. Can you help me translate? I'm back, Mr. Tan. I'm sorry, there was a power cut. Oh, there was no. Yeah, I'm sorry. I'm back. Okay. Yeah. So you ask me today, I have this solution for you. Yeah. Would you want it or not? Jadi, kita tanyakan, kalau solusi ini bisa saya tawarkan dan ada untuk Anda hari ini, Anda menginginkannya atau tidak? And your new agent will tell you, I don't think that is such a solution. Dan mungkin agen baru Anda berkata, memangnya ada solusi seperti itu? But you tell him, don't worry. If today I really can offer you the solution, ask yourself, would you want it? Begini, coba kalau misalnya hari ini saya bisa tawarkan solusinya. Pertanyaan saya, Anda menginginkannya atau tidak? He will say, of course. Ya, memang. Ya. Then you ask him two very important questions. Number one, if you talk to 10 of your friends around you by using this concept, how many of your friends do you think they will want this solution? Nah, dia akan bilang, oh tentu saya mau gitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan dua pertanyaan yang sangat penting terhadap calon agen kita ini atau agen baru kita ini. Jika kamu berhadapan dengan 10 orang satu hari menawarkan konsep dan solusi seperti ini kepada mereka, berapa dari mereka menurutmu yang akan menginginkan solusi tersebut? And he will tell you at least 8 to 9 people. Jawabannya ya paling tidak 8-9 orang. Then you tell him, congratulations, you just closed 8 to 9 cases. Lalu kita sambung dengan, oh selamat, kamu baru closing 8-9 case. Yeah, you tell him, that is exactly how we talk to people. We don't sell, we just create the
awareness. Nah, seperti itulah cara kita berbicara dan membahas konsep dengan orang-orang prospek dan calon nasabah kita. Kita tidak jualan, kita hanya membangun kesadaran mereka. Yeah. Then you asking the second question. Who, the moment you join us, after you sign a contract with us, who are your friends? The people that around you? Then you are going to talk to them by using this concept. Pertanyaan kedua yang kita ajukan ke agen baru kita adalah, saat nanti kamu sudah menandatangani kontrak sebagai agen, sudah dapat lisensi, siapa dari orang-orang yang kamu kenal dekat, orang-orang terdekatmu yang akan kamu ajak berbincang tentang konsep ini? Yeah. So you asking to list out the name, then you will start to list out the name. Minta agen Anda itu untuk menyusun daftar namanya, dan dia akan mulai menyusun daftar prospeknya. You know, the traditional way of listing name is we ask the agent to do the project 100. Nah, cara yang biasa digunakan leader untuk meminta agen menyusun daftar prospek adalah project 100. Yeah. But today, we turn it around. We are not just ask them to fill the name. We share with them this 18 concept. Then we ask them every concept. Who are the people that he's going to talk to by using the concept? Tapi pada kesempatan yang seperti ini kita justru membalik prosesnya. Kita tawarkan terlebih dahulu konsepnya, lalu kita minta dia untuk menyusun daftar nama prospek yang akan dia sajikan, dia presentasikan konsep tersebut. So by the time you complete the 18 concept, you will see he's already listed out many names. Yeah, and later you can ask him to go and talk to these people one by one. Pada saat Anda sudah menjabarkan ke-18 konsep penjualan C itu tadi, calon agen Anda atau agen baru Anda sudah akan memiliki daftar prospek yang panjang, yang cukup untuk ditemuinya satu persatu saat dia akan terjun ke lapangan Anda. Okay? So ladies and gentlemen, I guarantee you, your new agent who know nothing about the insurance, you share this concept with him, he will become very excited. Karena itulah rekan-rekan, saya jamin agen baru Anda, calon agen Anda yang pengetahuannya bisa dibilang sangat awam, nol tentang asuransi, ketika dia disajikan, disuguhi konsep penjualan seperti ini, semangatnya akan terpompa. Yeah. So ladies and gentlemen, do you like this concept number 1? If yes, can you write down 1 in the checkbox? Rekan-rekan, suka dengan konsep ini? Kalau suka, coba ketik 1 di kotak chat. Yeah. Okay. Yeah. So you know, if you like it, then your new agent will get very excited. Nah, kalau rekan-rekan saja suka, pasti agen baru rekan-rekan akan sangat senang ya mendapatkan konsep seperti ini. Then you go to second concept. Yeah. You ask your new agent, do you agree that in our lifetime, sometime you will get sick? Nah, kita masuk ke konsep kedua. Coba bertanya kepada agen baru Anda. Anda setuju bahwa suatu saat dalam hidup kita akan jatuh sakit? Yeah, he will say yes, definitely. Yeah, memang. Then you ask him, when you get sick, do you need to go and see doctor? Nah, dia akan jawab, ya, setuju. Terus kita lanjutkan. Berarti perlu ke dokter dong untuk berobat? He said, yes, of course. And then you ask him the third question, when you go to see doctor and all that, do you need to spend money or not? Dia akan jawab, ya tentu, perlu. Kita lanjutkan lagi pertanyaan ketiga. Saat nanti mau berobat ke dokter, perlu uang tidak? Yeah, he said, of course. Yeah, then you tell him, if today I give you a choice, yeah, you can spend your own money or you can use my money. Whose money do you want to use? Dia akan bilang, oh ya tentu perlu uang. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau saya kasih pilihan,
Mau A, kamu pakai uangmu sendiri, atau B, kamu pakai uang saya. Kamu pilih yang mana? Your new agent will say, of course I will use your money. Dia akan jawab, oh ya pasti uang bapak lah yang saya mau pakai. But he will also tell you, I don't think this will happen, impossible. Tapi dia juga akan bilang, apa mungkin seperti itu Pak? Kayaknya mustahil deh. Ya, mustahil, ya. But you say, don't worry, ya. If really that is such a solution, do you want it? You can use my money. Oh, tidak perlu khawatir. Kalau misalnya andai ada solusi seperti itu, ya, kamu bisa pakai uang saya. Kamu menginginkannya? He say, of course, memang, ya. Yeah. Then you tell him, if yes, can you sign here, please? The moment you sign here, then we will create the money for you, and then one day when you get sick, we will pay for you. Yeah, cut off. Yeah. Okay. Yeah. So kita beritahu mereka, ya, memang ada, ya. Kalau cuma Anda tanda tangan di sini, ya, kita serta-merta akan menunjukkan satu tabung, ya, kecemasan bagi Anda. Sekiranya Anda merasa sakit, hospitalized dan sebagainya, kita yang akan membayar untuk Anda. Anda dapatlah menggunakan uang kita, ya. So, ladies and gentlemen, you ask me again, ya, kita tanya ni agen yang baru itu, kalau Anda menggunakan konsep ini untuk mempersembahkan kepada 10 kawan yang dekat bagi Anda, cuba ingatkan berapakah mereka yang akan maukan solusi ini, ya. Ejen Anda akan berkata sekurang-kurangnya 8 hingga 9 orang, mungkin semua 10 orang akan menggunakan solusi ini, maukan solusi ini. Dan kita kata selamat, ya, Anda telah close 8 sampai 10 cases policy. Okay? So you tell him, yeah, that's the way how we present. Nah, kita bisa katakan ke dia bahwa seperti itulah cara kita berpresentasi. Yeah. We don't have to sell to people. Yeah, no need. Yeah, today we just need to make people understand and realize. Nah, kita tidak perlu selling, tidak perlu jualan. Kalau sekarang ini zamannya menyadarkan orang, membangun kesadaran orang. Yeah. So this will make the new agent feel very good. Yeah. He suddenly realized, actually, it is so easy to talk to people about the protection. Nah, inilah yang akan menumbuhkan rasa percaya diri agen baru kita. Dia tiba-tiba sadar bahwa sebetulnya mudah kok berbicara tentang asuransi, tentang proteksi ke para prospek. Yeah. So, ladies and gentlemen, do you like concept number 2? If yes, can you put a 2 in the chat box? Yeah. Kawan-kawan, kalau suka konsep nomor 2, coba ketik angka 2 di kotak chat. Ya, oke. Ya, tadi ada satu cara masuk ke linknya yang ditentukan. Oke, I will share with you later, ya, the question. Ya. Now, let's go to the concept number 3. This is a very powerful concept. Ya, tadi ada pertanyaan ya tentang menjelaskan preminya bagaimana. Nanti saya akan bahas itu ya. Kita masuk dulu ke konsep ketiga. Ini konsep yang sangat powerful, rekan-rekan. Okay, ladies and gentlemen, you tell him, yeah, today, if in your pocket you have, let's say, 100 million rupiah in your pocket. Coba bertanya ke agen baru kita. Semisal hari ini di kantongmu ada 100 juta rupiah. So, this 100 million rupiah, whose money is that? 100 juta rupiah ini uang siapa? Yeah. He will say, of course, it's my money because it's inside my pocket. Dia akan jawab, oh ya, uang saya karena ada di kantong saya ya. Okay, you say, okay, memang betul. Then one day,
You transfer this 100 million from your pocket to your wallet, to your bag. Now this money, whose money is that? Oke, uang Anda boleh, oke. Nah, lantas dari kantong uang itu kamu pindahkan ke dompet. Sekarang uangnya jadi uang siapa? He will tell, it's still my money. Dia akan jawab, masih tetap uang saya. You say, okay, ya memang tepat. Ya. Then you tell him one day, yeah, you go to the bank, you take out this 100 million and you bank into the bank. So now, this money is in the bank, but whose money, this 100 million, whose money is that? Is that still your money or is the bank money? Nah, suatu hari, uang 100 juta rupiah dari dompet ini kamu transfer ke bank, kamu setor ke bank. Sekarang, 100 juta itu uang siapa? Uangnya bank atau masih tetap uangmu? You say, still my money. You say, okay, that's very good. Yeah? But you tell him, after you bank into the bank, then suddenly you don't feel well. Yeah? Yeah, something happened to you. You don't feel well. You know, you need to be hospitalized for a few days. Nah, bagus kalau memang masih uangmu. Tepat, ya. Tapi suatu hari, tiba-tiba kamu merasa kurang sehat. Sesuatu terjadi pada dirimu. Dan akhirnya kamu perlu dirawat inap selama beberapa hari. Yeah. Then after the few days treatment, you are okay, sembuh. Then you check out, you know, you discharge and you have to pay to the hospital. Setelah beberapa hari, akhirnya kamu sembuh dan sebelum keluar dari rumah sakit, kamu harus membayar biaya pengobatan ke rumah sakitnya. And the bill come out to be 100 million rupiah. So you transfer this 100 million rupiah from the bank to the hospital. Now, whose money is that? Nah, ternyata tagihan medisnya itu 100 juta rupiah. Sehingga kamu harus mentransfer uang dari bank 100 juta rupiah ke rumah sakit. Sekarang 100 juta rupiahnya uang siapa? Yeah. He'll tell you, now the money belong to the rumah sakit already. Dia akan jawab, wah kalau sekarang uangnya jadi uang rumah sakit, Pak. Yeah. Then you tell him, today, before that something happened, you transfer 10 million to the insurance company. You don't have to transfer 100 million. Just transfer 10 million to the insurance company. Lalu kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalnya sebelum sesuatu yang tadi itu terjadi, kamu mentransfer tidak harus 100 juta, 10 juta saja dari bank ke asuransi. Yeah. So now this 100 million, still, whose money is that? 90 million in the bank, 10 million in the insurance company. Whose money is that? Nah, 100 juta itu, yang 90 jutanya ada di bank dan yang 10 juta ada di asuransi, itu uang siapa? It is still your money. Tetap uangmu. Yeah. And then something happened, the same thing happened, you have to be hospitalized a few days. Yeah, then you discharge. Nah, kemudian sesuatu terjadi dan akhirnya kamu harus dirawat inap selama beberapa hari dan tiba waktunya untuk keluar dari rumah sakit setelah sembuh. Yeah. And then now, this situation, yeah, you don't have to transfer from the bank to the rumah sakit. It is the insurance company that will transfer the 100 million to the rumah sakit. Yeah. And your 10 million in the insurance is still your own money. Nah, tapi dalam skenario yang ini, kamu tidak perlu mentransfer sendiri. Tagihan yang jumlahnya sama itu, yang 100 juta itu, dari bank ke rumah sakit. Kali ini perusahaan asuransi yang akan mentransfernya ke rumah sakit. Dan 10 juta yang kamu transfer ke perusahaan asuransi itu masih jadi uangmu juga. So you tell him, ladies and gentlemen, without an insurance account, you cannot be sure that your money is always your money. Karena itu, kita bisa garis bawahi, rekan-rekan. Tanpa asuransi, orang tidak pernah tahu pasti bahwa uangnya adalah uangnya sendiri. Yeah, but the moment you set up an insurance account, you can always be sure your money is always your money. Tapi begitu orang punya polis asuransi,
kita bisa yakin, tahu pasti bahwa uang kita akan selalu jadi uang kita. So, you ask your agent, do you want to make sure that your money is always your money? Kita bertanya kepada agen baru kita, kamu mau memastikan bahwa uangmu tetap dan selalu menjadi uangmu? He will say, okay, sure, I definitely, memang, yeah. Then again, you ask that two important question. Number one, if you share this concept with 10 of your friends, what do you think? How many of them will accept this concept? Nah, ketika dia jawab, tentu benar gitu ya. Kita lanjutkan dengan dua pertanyaan yang tadi. Kalau konsep ini kamu bagikan ke 10 teman-temanmu, berapa dari mereka yang kira-kira akan menerima konsep ini? He'll tell you all 10, yeah? Then you say, congratulations, you just closed 10 cases. Dia jawab, semuanya menerima, 10 dari mereka akan menerima. Kita tanggapi, wah selamat, sudah closing 10 case berarti. Yeah. Then the second question you ask me is, the moment you sign the contract with us, who are the people around you that you are going to talk to them by using this concept? Please list down their name. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, sama. Saat nanti kamu sudah tanda tangan kontrak keagenan, siapa saja orang-orang di sekitarmu yang akan kamu suguhi, kamu presentasikan konsep yang ini? Tolong susun daftar namanya di sini. Yeah. So then he will get very excited. He was excited to start to think who are his friends that he's going to share this concept with. Dia akan sangat bersemangat ya, rekan-rekan. Dia akan mulai membayangkan siapa saja orang-orang yang akan dia temui untuk dia suguhi konsep tersebut. Yeah. Okay. So, ladies and gentlemen, you like this concept? If yes, please put a 3 in the chat box. Kalau rekan-rekan suka dengan konsepnya, coba ketik angka 3 di chat box. So, ladies and gentlemen, are you excited? Yeah. Okay. Gimana teman-teman? Semangat ya setelah melihat konsep-konsep ini? Do you notice something? Throughout the whole presentation, I never talk about selling. Anda perhatikan tidak bahwa di sepanjang proses presentasinya saya tidak pernah bicara soal selling, soal jualan. Yeah. I just need to share and make the people realize. That's all. Yang saya bagikan itu tujuan intinya adalah untuk menyadarkan orang. Itu saja. Yeah. Okay. So ladies and gentlemen, concept number 4 is quite similar to concept number 3. Yeah. Okay. Concept number 3 is about when you fall sick. Nah, konsep yang keempat yang berikutnya rekan-rekan itu mirip sekali sebenarnya dengan konsep yang ketiga. Untuk konsep yang ketiga ini risikonya adalah jatuh sakit, gitu ya. Concept number 4 is about if you die. Yeah, let's say this something happen is when you have to leave. Nah, konsep yang keempat ini risiko yang kita bahas adalah kematian, ya. Jadi jika orang tiada, apa yang akan ditinggalkannya, apa yang ingin ditinggalkannya. Yeah. All the harta benda yang Anda telah wujudkan di sepanjang hayat Anda, do you know how much you will leave behind to your children one day if you have to go? Dari semua harta yang berhasil Anda kumpulkan dan himpun, apakah Anda sudah tahu berapa banyak yang bisa Anda wariskan kepada anak cucu Anda jika Anda sudah tiada? Ya. So the kekayaan yang Anda ciptakan, if without insurance account, at the end, part of your kekayaan will have to pay all the loan that you take, or pay the pajak to the government, and you have to pay the final expenses and all that. At the end, what left behind could be less than half. Jika Anda tidak memiliki polis asuransi, maka sebagian dari semua kekayaan yang sudah dikumpulkan itu akan terpakai untuk membayar pajak, melunasi utang, dan juga pengeluaran akhir. Sehingga nanti yang tersisa untuk diwariskan itu bisa jadi kurang dari setengahnya. Yeah. But the moment you have an insurance account, you can almost sure
whatever kekayaan yang Anda cipta, 100% will be able to pass down to your next generation. Or even more than 100%, you will buy a big policy. Tapi jika Anda memiliki polis asuransi, Anda hampir bisa pasti dan yakin bahwa semua harta kekayaan yang sudah Anda kumpulkan itu akan bisa diwariskan kepada anak cucu 100% atau bahkan mungkin lebih dari 100% jika dia beli polis yang lebih besar ya. Yeah. So ask a question. Yeah. If given you a choice, yeah, all the kekayaan yang Anda cipta, how many percent do you want to pass it down to your next generation? Karena itu coba tanyakan, jika Anda diberi pilihan atau ditanya dari semua kekayaan yang berhasil Anda ciptakan itu, berapa persen yang ingin Anda wariskan ke keturunan Anda? Yeah, I guarantee you, everyone will say, of course, 100%. Ya, sudah pasti semua akan menjawab, ya 100%. But you tell him, how? Do you have a plan or not? Tapi kita lanjutkan dengan bagaimana caranya? Sudah ada rencananya belum? Yeah. So there's only one way that can help you is to open up an insurance account. Nah, satu-satunya cara untuk membantu mewujudkan tujuan itu adalah dengan membeli polis asuransi. Okay? So ladies and gentlemen, again, your new agent will get very excited with this concept. Nah, lagi-lagi ya, agen baru Anda pasti akan sangat bersemangat melihat ada konsep seperti ini ya. Okay? Now the next concept, yeah, how do you explain the concept of insurance, contract with your new agent? Nah, konsep yang berikutnya ini adalah cara kita menjelaskan kontrak asuransi kepada agen baru. Yeah, sometimes the old way, we explain is we give them a lot of terminology, a lot of very logical explanation until the agent get very confused and very boring. Kadang cara kita menjelaskannya kepada agen baru itu seperti ini, kita menggunakan banyak istilah, terminologi teknis, jadi rumit dan membosankan dan membingungkan bagi agen baru kita. But now I want to use a different method to explain to your agent. Tapi di sini saya ingin menggunakan metode lain untuk dipakai dalam menjelaskan konsep ini kepada agen baru. I will tell the agent, let's forget about insurance. Saya bilang kepada agennya, coba lupakan dulu asuransi. Yeah. I want you to imagine you are the new agent, then I talk to you like that, how would you feel? Nah, coba bayangkan rekan-rekan yang ada di ruangan ini, kalau Anda adalah seorang agen baru dan Pak Tan sebagai leader bilang begitu ke Anda, lupakan asuransi, perasaan Anda bagaimana? Okay, I will tell them, forget about insurance for a moment. Ya, lupakan dulu sejenak asuransi. Today, I'm selling a very special drink. Yeah. Hari ini yang saya ingin tawarkan adalah sebuah minuman yang sangat istimewa. Yeah. If you drink this water that I sell to you every day 2 times, you drink it for the next 20-30 years, I guarantee you the following. Kalau Anda meminum air yang saya berikan ini 2 kali sehari selama 20-30 tahun ke depan, saya akan menjamin hal-hal sebagai berikut. Air yang ajak, ya. I will guarantee you the next 20-30 years, you will never get accident, you will never fall sick, you will not hospitalized, and you will not die. If I have this special drink, black and white, legally approved, would you want it? Saya akan jamin kalau Anda meminum air ajaib ini dalam 30 tahun ke depan, Anda tidak akan menderita cacat, kecelakaan, mengalami sakit, masuk rumah sakit, operasi, atau bahkan meninggal dunia. Dijamin, hitam di atas putih, legal. Anda mau tidak? Ya. So teman-teman sekalian, ya, let me ask you, will you want it?
Coba saya tanya ke rekan-rekan di sini, mau tidak air ajaibnya? Can you put in the chat box? Mau tak? Coba jawab di kotak chat, mau atau tidak? Say yes, no. Okay. Then I will ask the agent again. What is the one question that you will ask me after you buy from me? Kemudian saya lanjutkan bertanya kepada si agen baru ini ya. Apa satu pertanyaan yang akan kamu ajukan ke saya setelah kamu membeli airnya? Yeah, I'm sure you will ask me, what happened after I drink the water? I still fall sick, I still got accident dan sebagainya. What happened? Mungkin yang dia akan tanyakan adalah, kalau misalnya airnya sudah saya minum, tapi ternyata saya tetap sakit, saya tetap kecelakaan dan lain sebagainya, bagaimana? Yeah. Then my answer is very clear. I promise you, you will not get accident, you will not fall sick dan sebagainya. And if you still get that, that means I break my contract. Jawaban saya jelas. Saya tetap jamin Anda tidak akan cacat, sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Tetapi jika ternyata itu tetap terjadi, itu berarti saya telah melanggar kontrak saya. So since I break my contract, what I will do is, I will refund all the money that you pay me, plus I will pay you, compensate you 5 times more. Nah, karena saya sudah melakukan pelanggaran kontrak, berarti ganjarannya adalah saya akan mengembalikan semua uang yang sudah Anda bayarkan ke saya, ditambah lagi dengan sejumlah uang yang besarnya 5 kali lipat dari uang yang sudah Anda bayarkan. Sebagai contoh, kalau Anda telah bayar saya 100 juta, saya akan kembalikan 100 juta dan saya akan menggantikan tambah lagi 500 juta. So if I am black and white, if I can give you this compensation, will you sign or not the contract? Nah, kalau misalnya ada hitam di atas putihnya, kompensasi seperti itu jadi ketentuan kontraknya, Anda masih mau menandatangani kontraknya? Mau tak? Mau atau tidak, rekan-rekan? Ya. Sila tulis di kolom chat, ya mau tak? Ya. Mau. Memang mau kan? Coba respons di kotak chat. Ya. Oh, ya. So ladies and everybody will say, sure I will, I want it. Ya, memang saya mau. Ya. So ladies and gentlemen, tell your agent, that is exactly the spirit of insurance contract. Semua akan bilang mau gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tekankan kepada agen baru kita, itulah sejatinya semangat asuransi jiwa. Yeah. You buy a critical illness contract insurance policy with me for that is 30 years policy. Misalnya Anda membeli asuransi penyakit kritis dari saya dengan jangka waktu perlindungan 30 tahun. Yeah. I promise you the next 30 years you will not get a critical illness, and if you still get it, then ladies and gentlemen, then I will compare you. I'm not only refund, I'm not only pay you 5 times, I may pay you 20 times or 30 times more. Dan di sepanjang kurun waktu itu saya jamin Anda tidak akan kena penyakit kritis. Tapi kalau ternyata tetap kena, saya bukan hanya akan mengembalikan seluruh uang yang sudah Anda bayarkan, atau ditambah lagi dengan sejumlah uang 5 kali lipat lebih besar dari jumlah uang yang tadi, bahkan bisa 20-30 kali lipat lebih besar. Yeah. So I will tell the new agent, that is exactly the spirit of insurance contract. Saya akan katakan kepada agen baru saya, itulah persisnya semangat asuransi. Betul tak? So ladies and gentlemen, yeah, you may not realize that is exactly insurance contract. Yeah. Yeah. Ya, mungkin rekan-rekan kalau belum menyadarinya ya itulah sebetulnya kontrak asuransi itu. Yeah. So, but if I tell you it's not insurance contract, you say, mau. You say insurance contract, tak mau. Because you don't know how to explain.
Tapi kalau kita misalnya tidak bilang bahwa itu adalah kontrak asuransi, sebetulnya orang langsung bilang mau. Setelah dibilang, oh itu kontrak asuransi, polis asuransi, langsung tidak mau ya. Itu semuanya karena kita kurang pandai menjelaskannya. Okay. So you like this concept? Can you put a 4 in the chat box? Kalau kawan-kawan suka konsep ini, coba ketik angka 4 di kotak chat. Yeah. Okay. Yeah. All right. So, ladies and gentlemen, you can see, yeah, the presentation. Not only the client, you will get excited. Yeah. Ya, bisa dilihat ya rekan-rekan presentasinya, bukan hanya si nasabah atau calon nasabah yang jadi semangat, kita sendiri juga tambah semangat ya. Then now I share with you fifth concept, then we take a break. Yeah, this concept memang bagus sekali. Yeah. Ya, saya akan lanjutkan ke konsep yang kelima, dan setelah penjelasan ini kita akan jeda sejenak nanti ya. Konsep yang kelima ini bagus banget. Saya yang suka konsep ini paling bagus lagi. Okay? I will tell the new agent, in fact, insurance is about love and responsibility. Nah, saya akan katakan ke agen baru saya, asuransi itu sesungguhnya adalah wujud cinta dan tanggung jawab. Yeah. I will tell him, supposing today you bring your family out for dinner. Misalkan hari ini Anda membawa keluarga Anda untuk makan malam bersama di luar. Yeah. And you bring along maybe, 5 million rupiah with you, cash. Dan mungkin Anda bawa uang tunai 5 juta rupiah. Yeah. Halfway during the dinner, there are 4 robbers come in, try to rob you. Di tengah jalan menuju ke tempat makan, ada 4 orang perampok yang mencoba untuk merampok keluarga Anda. Yeah. And they found out that you only have 5 million rupiah. They are not happy. So they want to hurt your children and your wife. Dan setelah mendapati bahwa ternyata di kantong Anda hanya ada 5 juta rupiah, mereka tidak puas. Dan kemudian ingin melampiaskan kekesalannya dengan melukai istri dan anak Anda. Let's say at that moment you have a weapon in your hand. Let's say a gun. Yeah. Would you take out the gun to protect your family? Misalkan pada saat itu Anda bawa senjata api. Apakah Anda mau mencabut senjata api dan kemudian melepaskan tembakan untuk melindungi keluarga? Even if you take out the weapon, you may get hurt as well. Will you take out the weapon to protect your family? Walaupun Anda tahu, sekalipun Anda cabut senjata ini, Anda pun bisa terluka. Tapi apakah Anda akan tetap melakukan itu demi memproteksi keluarga Anda? Yes or no? Yeah, can you put in the chat box, yes or no? Will you protect your family? Coba jawab di kotak chat rekan-rekan, ya atau tidak? Why? Can you tell me why? Why you want to do that? Coba kira-kira apa alasannya? Mengapa? Sebab apa? Walaupun Anda tahu Anda mungkin akan tercedera, ya. Mengapa? Okay, because you love your family, ya, Yeah. Then I'll ask you, okay, are you sure or no? Yeah. Kemudian saya tanya lagi, yakin Pak? Yeah. Then you tell me yes, of course, that's fine. Yeah. Then I will tell you, do you know every day we are facing with 4 robbers? Dan Anda akan jawab, ya yakin gitu ya. Saya lanjutkan pertanyaannya dengan cara seperti ini. Tahukah Bapak bahwa setiap hari kita semua berhadapan dengan 4 orang perampok? Number 1, accident, critical illness, death, and disability. Perampok pertama kecelakaan, lalu penyakit kritis, lalu kematian, dan cacat. Yeah. And they will rob you not 5 million rupiah, they will rob you 500 million rupiah. Dan yang dirampok itu bukan cuma 5 juta rupiah, bahkan bisa sampai 500 juta rupiah. And today, I don't need you to take out the gun. I just need you to take out the pen and sign here.
then your family will be protected. Dan hari ini Bapak tidak perlu cabut pistol, hanya perlu keluarkan pena dan tanda tangan di sini sehingga keluarga bisa terlindungi. Yeah. So ladies and gentlemen, just like you tell me you're prepared to take down the gun, I don't need, just take out the pen and sign here. Then your family will be protected. Jadi bisa dibayangkan ya rekan-rekan, kalau Bapak tadi bilang cabut pistol saja saya rela, masa cabut pena saja tidak rela Pak. Kali ini gak usah pistol, pen aja dan tanda tangan di sini, keluarga terlindungi Pak. Yeah. Usually when we share like that, the client will laugh, they will smile and they will laugh and say, okay, very good lah, okay lah, take up a pen, I will sign. Yeah. Biasanya nasabah dan juga mungkin pasangannya yang ada di situ ya, saat kita presentasi begini, mereka akan tertawa, gembira dan akan bilang, oke lah sini, mana penanya, mana tempatnya saya tanda tangan gitu ya. Okay? So ladies and gentlemen, I guarantee you, your new agent will get so excited when you share this concept with you. Nah, saya jamin rekan-rekan, agen baru kita akan sangat bersemangat dan gembira ketika kita bagikan konsep-konsep seperti ini. So again and again, we let this new agent know, you don't have to sell at all, just share. Dan berkali-kali kita tekankan pada agen baru kita bahwa dia tidak perlu selling, dia tidak perlu jualan, dia cukup berbagi konsep dan kesadaran. Yeah. Okay? So you like this concept number 5? Can you put a 5 in the chat box? Then we take a short break. Yeah. Kalau rekan-rekan suka dengan konsep nomor 5 ini, ketik angka 5 di chat box dan setelah itu kita akan rehat sejenak. Okay? Let's take a 15-minute short break and then we'll come back and share with you more. Yeah? Ya, kita akan jeda 15 menit rekan-rekan dan setelah itu kita akan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasannya. Forum saya kembalikan ke moderator kita, Pak Syahdan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Tan dan juga Pak Wahyu. Wah, Bapak Ibu sudah mendapatkan 5 ide penjualan yang simple, efektif, dan efisien. Bapak Ibu aja seorang AD sangat semangat sekali mendengarkan ide ini nih. Bagaimana dengan agent-agent baru Bapak Ibu? Sip, Bapak Ibu, kita akan break selama 15 menit. Ya, saya akan pasang timer di layar Zoom Bapak Ibu. Selamat menikmati breaknya. Kita bertemu lagi 15 menit ya Bapak Ibu. Oke.